Bab 376 Kemenangan Telak, halaman setengah. Setelah Lin Yu dan yang lainnya bergegas ke belakang panggung dengan tergesa-gesa, mereka melihat seorang pria Eropa berambut abu-abu tergeletak di tanah dengan wajah pucat di ruang tunggu. Saat ini, Park Sang-yu sudah berjongkok di tanah dan memeriksa denyut nadinya. Dia berdiri dan menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku kehabisan nafas." Ekspresi semua orang sedikit berubah ketika mereka mendengar ini, dan mereka menemukan bahwa dada lelaki tua itu berhenti naik dan turun, dan ekspresinya sedikit menjadi kehijauan. Lin Yu mengerutkan kening dan menyadari bahwa dia tidak melihat jiwa lelaki tua itu. Tampaknya dia hanya mencapai keadaan mendekati kematian dan belum benar-benar mati. Dia segera mengambil langkah ke depan dan ingin memeriksa denyut nadi lelaki tua itu, tetapi Park Sang-yu tiba-tiba berdiri di depannya dan berkata dengan dingin, "Apa yang akan kamu lakukan? Sudah kubilang bahwa lelaki tua itu sudah kehabisan energi, jadi kamu tidak perlu melakukan sesuatu yang tidak perlu." Jelas, dia tidak ingin Lin Yu berhubungan dengan lelaki tua itu. Meskipun dia tahu bahwa Lin Yu tidak akan bisa menyembuhkan lelaki tua itu dalam situasi ini, dia masih ingin berjaga-jaga. "Minggir. Hanya karena kamu tidak bisa menyembuhkannya bukan berarti orang lain tidak bisa." Lin Yu berkata dengan dingin, "Mungkin aku bisa menyembuhkannya." "Tidak mungkin. Dia jelas sudah meninggal." "Wah, kamu terlalu sombong. Kamu ini sensasionalisme." Wajah Park Sang-yu menjadi gelap dan dia terlihat sangat marah. "Tuan He, lelaki tua ini benar-benar kehabisan napas." Asisten Pangeran Louis mengingatkan Lin Yu dengan suara rendah. Semua orang dapat melihat bahwa lelaki tua itu telah kehilangan kondisi kehidupannya yang paling mendasar. "Tuan He, saya mendengar bahwa dokter Tiongkok Anda dapat menghidupkan kembali orang mati. Mungkinkah Anda juga dapat melakukannya?" Pangeran Louis di samping bertanya dengan antusias, dan penerjemah dengan cepat menerjemahkan kata-katanya kepada Lin Yu. "Saya tidak tahu, tapi saya tahu dia masih bisa diselamatkan. Saya ingin mencobanya. Dokter Tiongkok kami tidak pernah menyerah pada pasien manapun." Lin Yu berkata dengan suara yang dalam, memberi isyarat untuk berjalan menuju orang tua. Tapi Park Sang-yu berdiri di depannya lagi dan berkata dengan dingin, "Oke, karena kamu begitu percaya diri, bagaimana kalau kita putuskan hasil di babak ini? Jika kamu menyembuhkannya, kamu menang, jika kamu tidak bisa menyembuhkannya kalau begitu kamu kalah." Lin Yu ragu-ragu ketika mendengar ini. Meskipun dia tahu bahwa lelaki tua itu bisa diselamatkan, bagaimanapun juga, ada terlalu banyak ketidakpastian dalam masalah ini, dan dalam situasi lelaki tua itu, dia perlu menggunakan metode ketiga. Akupuntur Damo. Jiwa 4 jarum kembali ke rumah. Dia belum pernah mempraktekkan jarum keempat ini, dan kekuatan spiritual dalam tubuhnya untuk mengendalikan jarum tersebut tidak terlalu dalam. Jika ingin diobati, sangat sulit untuk mengatakan apakah dia bisa disembuhkan. "Apa? Kamu takut? Keluar dari sini jika kamu takut." Park Sang-yu berkata dengan dingin, "Berhentilah membual tentang dokter pengobatan Tiongkokmu yang berlebihan mulai sekarang." Petik 2. Yu meliriknya dengan dingin. "Aku langsung setuju." Ketika dia mengatakan ini, nadanya tegas dan tegas, seolah-olah dia bertekad untuk membakar perahu. Karena dia harus setuju, dia tidak ingin melihat lelaki tua ini mati di depannya. Wajah Park Sang-yu berbinar dan dia berkata dengan tergesa-gesa, "Oke, semua orang telah mendengarnya. Keluar." Lin Yu tidak menunggu sampai dia selesai berbicara, dia segera mendorongnya menjauh, berjalan cepat ke orang tua itu, dan mengulurkan tangannya untuk mencoba di lehernya. Dia mencobanya dan kemudian memeriksa denyut nadinya. Semua orang telah mendengar apa yang dia katakan. Kalian semua adalah saksinya. Jika dia tidak dapat menyembuhkan orang tua ini, maka pengobatan Korea kita akan memenangkan kompetisi ini. Kata Park Sang-yu dengan wajah bangga. Kawan putranya telah meninggal, dan sekarang dia telah menundanya untuk sementara waktu. Lin Yu bahkan tidak dapat mencoba menyembuhkan lelaki tua ini bahkan jika dia adalah dewa. "Tuan Park, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda tidak dapat menyembuhkan orang tua ini, bukan?" Pada saat ini, seorang reporter TV Huaxia yang mengikuti mengambil mikrofon dan bertanya dengan tajam kepada Park Sang-yu. Park Sang-yu sedikit terkejut, melirik ke arah kamera,
lalu mengangguk dan berkata dengan tegas, bukannya saya tidak bisa menyembuhkannya, tapi orang tua ini sudah benar-benar kehabisan napas. Secara teoritis, ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Petik 2. Lalu maksud Anda adalah Anda tidak dapat menyembuhkannya, bukan? Tuan Park, tolong jawab saya secara langsung. Petik 2. Reporter itu menyela lagi dan meletakkan telepon ke mulutnya. Park Sang-yu menatap reporter bodoh itu dengan dingin, dan berkata tanpa daya, ya, saya benar-benar tidak bisa menyembuhkannya. Bining sudah mati. Oke, Presiden Park Sang-yu dari Asosiasi Medis Korea baru saja mengakui bahwa dia orang tua yang kehabisan napas tidak dapat diobati. Tetapi dokter pengobatan tradisional Tiongkok kami, Tuan He Jiarong He, masih bekerja keras untuk merawat orang tua itu. Reporter itu mengabaikan Park Sang-yu dan berbalik, memegang mikrofon dan berbicara dengan lancar ke kamera. Saya harap Dr. He dapat membalikkan keadaan dan menciptakan keajaiban, menghidupkan kembali orang tua ini, dan menjelaskan arti sebenarnya dari pengobatan bagi kami. Kata-katanya terdengar normal, tetapi jelas-jelas bermaksud mengejek pengobatan Korea. Dia jelas mengatakan bahwa jika Lin Yu bisa jika orang tua itu diselamatkan, itu berarti pengobatan tradisional Tiongkok adalah arti sebenarnya dari pengobatan. Bagaimana mungkin Park Sang-yu gagal mendengar maksud kata-katanya? Otot-otot di wajahnya bergerak-gerak dan dia bergumam dengan marah, orang China benar-benar fasih. Saat ini, Lin Yu sudah mengetahui penyebab penyakit orang tua itu dan bertanya kepada staf apa yang harus dilakukan. Dengan menggunakan jarum perak, akupuntur dilakukan pada beberapa titik akupuntur di tubuh lelaki tua itu. Meskipun akupuntur Bodhidharma hanya memiliki satu jarum utama untuk setiap jahitan, namun memerlukan puluhan jarum bantu sebagai bantuan, dan mulai dari jarum pertama, setiap jahitan tambahan memerlukan lebih banyak jarum bantu. Sebagai akupuntur Bodhidharma jarum keempat dalam metode akupuntur, jiwa kembali ke pintunya, membutuhkan hampir 20 jarum bantu. Setelah set jarum bantu ini dimasukkan, Lin Yu memiliki sedikit keringat di dahinya. Dia ingin istirahat, tetapi waktunya sempit. Dia segera mengeluarkan jarum berukuran 4 inci dan menemukan catatan di akupuntur Bodhidharma metode titik Guimen, menyesuaikan sudut dan kekuatan, dan pada saat yang sama memusatkan seluruh energi spiritualnya pada jarum ini, mengarahkan ke dada lelaki tua itu dan menusuknya dengan keras. Begitu jarum ditusukkan, tubuh lelaki tua yang semula berwarna hijau itu tiba-tiba bergetar, mulutnya tiba-tiba terbuka, dan ia mengeluarkan suara yang samar-samar jelas sudah pernapasan kembali. Semua orang terkejut saat melihat ini. Mereka tidak menyangka suntikan Lin Yu akan memberikan efek seperti itu. Tidak mungkin. Ini, Park Sang-yu dan perwakilan Kementerian Kesehatan Korea tampak pucat, dan mereka benar-benar tidak percaya dengan pemandangan di depan mereka. Namun, lelaki tua itu tidak bangun saat ini. Lin Yu menahan napas dan berkonsentrasi, dan terus meningkatkan aliran kekuatan spiritual. Saat ini, kulitnya sudah pucat, dan butiran keringat berjatuhan di dahinya. Jelas sekali bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya tidak dapat bertahan lagi. Tapi dia tahu keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini, jadi dia mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan orang tua itu. Park Sang-yu panik saat ini. Melihat wajah jelek Lin Yu, dia berkata dengan dingin, He Jiarong, aku menyarankanmu untuk menyerah. Kamu, petik 2. Diam, dengan dingin, potong dia. Ekspresi Park Sang-yu tidak bisa tidak berubah. Dia tidak menyangka Pangeran Louis akan membantu Lin Yu memarahinya. Oh, beberapa menit kemudian, lelaki tua itu mengerang lagi, dan napasnya menjadi semakin cepat dari sebelumnya. Kemudian rongga matanya yang cekung perlahan terbuka, dan pandangan cerahnya kembali. Lin Yu menarik napas panjang, duduk di tanah, dan terengah-engah. Bab 376 Kemenangan Telak, halaman 2/2. Bangun, ya Tuhan. Hidup kembali, benar-benar hidup kembali. Luar biasa. Petik 2. Ini keajaiban, Anda telah menciptakan keajaiban. Keluarga kerajaan Inggris yang hadir bersorak-sorai. Semua perwakilan Korea tampak marah. Park Sang-yu juga terlihat pucat dan otaknya berdengung. Dia benar-benar tidak menyangka Lin Yu bisa menghidupkan kembali orang mati. Saat ini, pengobatan Korea telah gagal total. Dan pada saat itu,
dia secara pribadi mengakui di depan media bahwa dia tidak dapat menyembuhkannya, yang merupakan pengakuan langsung atas kekalahannya. Ini sangat memalukan bagi pengobatan Korea. Dia bahkan menyesalinya sekarang. Jika dia setuju untuk membiarkan gadis pirang itu menambah poin, mungkin pengobatan Korea masih memiliki martabat. Menteri Lee dari Kementerian Kesehatan di Korea Selatan memandang Park Sang-yu dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, "Dr. Park, kembalilah dan jelaskan sendiri kepada Presiden." Namun mereka sudah berkerumun di depan pintu. Sekelompok perwakilan media di luar langsung memblokir mereka. "Halo Menteri Lee, bagaimana perasaan Anda tentang kemunduran pengobatan Korea kali ini?" Menteri Lee, Anda selalu menganjurkan bahwa pengobatan Korea adalah puncak pengobatan Asia, tetapi hari ini Anda kalah dari pengobatan tradisional Tiongkok, berarti Anda harus mengakui bahwa pengobatan tradisional Tiongkok Huaxia adalah puncak pengobatan Asia. Menteri Lee, saya mendengar bahwa banyak hal tentang pengobatan Korea Anda yang dijiplak dari pengobatan tradisional Tiongkok Huaxia. Mohon dibalas secara langsung. Wajah Lee menjadi pucat. Sambil meletakkan tangannya di depan wajahnya, dia terus mengulangi dalam bahasa Korea, "No comment. No comment." Wajah Park Sang-yu benar-benar dipermalukan oleh pengobatan Korea, jadi dia tidak berani menjawab. Menteri Lee dan yang lainnya untuk sementara membantu Lin Yu memblokir media, memberi Lin Yu waktu untuk bernapas. "Xiao He, kamu baik-baik saja." Hao Ningyuan dan Direktur Dou datang secara pribadi untuk membantu Lin Yu berdiri. Kegembiraan dan kegembiraan di wajah mereka tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. "Tuan Park, obat Korea Anda telah hilang. Menurut perjanjian kami sebelumnya, sudah waktunya Anda mengembalikan manusia perunggu Tiansheng kepada kami, kan?" Lin Yu menoleh untuk melihat ke arah Park Sang-yu, menyipitkan matanya dan berkata, "Juga, ini waktunya untukmu juga atas nama pengobatan Korea, saya minta maaf kepada pengobatan tradisional Cina Huaxia kami." Ekspresi Park Sang-yu berubah, dan dia terdiam beberapa saat. Dilihat dari ekspresinya yang berkedip-kedip, dia sepertinya tidak ingin memenuhi janjinya. "Tuan Park, apa yang baru saja Anda katakan dapat dikonfirmasi oleh keluarga kerajaan Inggris kami." Pangeran Louis adalah orang pertama yang menundukkan wajahnya dan berkata dengan dingin, "Jika Anda ingin menarik kembali kata-kata Anda, maka saya secara pribadi akan maju ke depan untuk melakukannya," ungkapkan sisi tak tahu malumu. "Ceritakan pada dunia. Bagaimana mungkin?" "Pangeran Louis, jangan khawatir, aku akan memenuhi semua yang aku janjikan seperti yang dijanjikan," kata Park Sang-yu sambil meringis, merasa seolah-olah dia sedang dianiaya, dipotong dengan pisau. "Ambil nyawanya." "Oh, Xiao He, selamat." Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba datang dari luar pintu, dan Wan Siling dan beberapa anggota asosiasinya masuk bersama, memberi selamat kepada Lin Yu satu demi satu. Lin Yu mengangkat alisnya sedikit, jelas sedikit terkejut. "Haha, Xiao He, kamu benar-benar mendapatkan banyak perhatian dari dokter pengobatan Tiongkok kami kali ini." Wan Siling memandang Lin Yu dengan mata cerah dan tersenyum, "Atas nama Asosiasi Pengobatan Tiongkok, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda dan berharap kamu akan terus bekerja keras." Petik 2. Mengapa kamu ada di sini? Hao Ningyuan mengerutkan kening dan meliriknya dengan tidak senang. "Menteri Hao, bukankah ini kemenangan Xiao He? Sebagai Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, saya harus segera diwawancarai atas nama praktisi pengobatan tradisional Tiongkok." Wan Siling berkata sambil tersenyum, "Sejujurnya sebenarnya, saya baru saja menyebut diri saya sebagai anggota Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok." Begitu identitas Presiden diumumkan, dia langsung menerima undangan pidato dan wawancara dari banyak perusahaan besar dan stasiun TV. Tanda seru. Dia populer. Sekarang kalau dipikir-pikir, dia benar-benar layak menjadi Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok. Meskipun dia tidak bisa melihat reputasi Lin Yu hancur setelah kegagalannya kali ini, dia mencuri sebagian dari hasil kerja Lin Yu, yang membuat Lin Yu merasa jijik. Bab 377 Integritas Nasional, halaman setengah. Lin Yu meliriknya dengan mata menyipit, dan merasa sedikit marah saat melihat dia tampak seperti penjahat. Ini adalah kemenangan Xiao He dan tidak ada hubungannya dengan Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Anda.
Wawancara macam apa yang Anda lakukan? Hao Ningyuan juga bertanya dengan sedikit kesal. Menteri Hao, Anda tidak bisa mengatakan itu. Bukankah Xiao He juga anggota tim pengobatan Tiongkok kita? Wan Siling berkata sambil tersenyum. Saat ini, sekelompok reporter di luar pintu tiba-tiba masuk dan berteriak keras, Pak He, bisakah Anda menerima wawancara kami? Oke, tidak masalah, semuanya, harap bersabar. Ayo, saya Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, dan saya jamin Anda masing-masing akan dapat mewawancarai Xiao He. Wan Siling berkata sambil tersenyum, seolah dia menganggap dirinya sebagai protagonis. Benar, jangan khawatir semuanya. Dokter He baru saja menyelesaikan suntikannya dan sedikit lemah. Biarkan dia istirahat. Anda dapat mewawancarai Presiden kita Wan Siling dan Wan terlebih dahulu. Beberapa dokter tua Tiongkok juga bersamanya. Berkumpul, mereka muncul dengan senyuman di wajah mereka, yang sangat berlawanan dengan cara mereka memarahi Lin Yu di antara penonton di awal. Ketika media melihat bahwa Wan Siling adalah presidennya, mereka langsung tertarik. Mereka semua mengarahkan mikrofon ke arahnya dan mulai mengajukan pertanyaan. Presiden Wan, apakah Anda yang mengajar Dr. He? Ya, Presiden Wan, dokter dia memiliki keterampilan medis yang luar biasa di usia yang begitu muda. Sebagai presiden, Anda harus memiliki keterampilan medis yang lebih baik, bukan? Jadi, jika kamu mengambil tindakan, bukankah Park Sang-yu sudah kalah? Menghadapi pertanyaan semua orang, Wan Siling tampak tenang dan berkata sambil tersenyum, ya, pengobatan Tiongkok semuanya berasal dari jalur yang sama, dan tidak ada hal seperti mengajar siapa. Hal ini sangat tergantung pada usia. Semakin tua Anda, tentu saja semakin tinggi keterampilan medis Anda. Sebagai seorang dokter nasional terkenal di Beijing dan Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, tentu saja bahwa Anda dapat membayangkan tingkat keterampilan medis saya. Sedangkan untuk Dr. Park dan saya, baiklah, saya pikir jika saya mengambil tindakan, akan mudah untuk mengalahkannya. Dia mengatakan ini tanpa tersipu atau berdebar-debar, seolah-olah dia adalah seorang dokter, menyatakan fakta objektif. Orang tua ini semakin tidak tahu malu. Hao Ning segera melangkah maju untuk memarahinya saat melihat ini. Akibatnya, beberapa petugas polisi tiba-tiba masuk ke luar pintu. Mereka kaget saat melihat formasi di dalam ruangan. Namun, mereka segera tenang kembali dan berkata kepada media yang mencurigakan dan semua orang, maaf, kami akan menanganinya kasus sesuai dengan hukum. Saat mereka berbicara, mereka menunjukkan kartu identitas polisi mereka, lalu menoleh ke arah pria tua di samping Wan Siling, dan berkata dengan dingin, siapa Dr. Gu Jiaxiku? Kami membutuhkan bantuan Anda untuk melakukannya mencari tahu sesuatu. Petik 2. Oh, benar. Seorang dokter pengobatan Tiongkok tua bertubuh pendek berdiri di samping Wan Siling dan bertanya, apa yang ingin Anda ketahui dari saya? Ekspresi beberapa polisi menjadi gelap, dan salah satu dari mereka segera mengeluarkan adengan surat perintah penangkapan. Dia berkata dengan dingin kepada Gu Jiaxi, seseorang melaporkan bahwa apa yang disebut resep Tai Bai Qianjin yang Anda resepkan beracun dan menyebabkan gagal ginjal parah pada korbannya. Kami akan menangkap Anda sesuai dengan hukum. Petik 2 tanda tanya tanda seru petik 2. Ekspresi Gu Jiaxi tiba-tiba berubah, tubuhnya bergetar hebat, dan dia berkata dengan mendesak, tidak mungkin. Jika ada yang perlu Anda jelaskan, kembalilah bersama kami. Seorang polisi berteriak dengan dingin, dan segera berlari, untuk merawatnya. Hao Ningyuan dan Lin Yu saling memandang dengan terkejut, dan mereka jelas memperhatikan kata-kata, resep Tai Bai Qianjin, yang diucapkan oleh polisi. Ketika Wan Siling mempresentasikan resep Tai Bai Qianjin pada upacara pendirian Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, Lin Yu mempertanyakannya, dengan mengatakan bahwa meskipun resep ini dapat menyembuhkan penyakit, namun juga dapat menyebabkan kegagalan organ dalam lainnya. Hao Ningyuan juga setuju untuk mengumpulkan bukti dan mengujinya, dan meminta Wan Siling untuk tidak menyebarkan resepnya. Namun, tes tersebut belum selesai sampai sekarang. Bagaimana resep ini bisa disebarkan ke tangan Gu Jiaxi? Nama, resep Tai Bai Qianjin, digunakan sebagai penipuan. Kamu dianiaya, aku dianiaya.
Kata Gu Jiaxi dengan suara tercekat saat dia diantar keluar, resep yang saya resepkan semuanya untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Dari, siapa yang menyuruhmu main-main? Berpura-pura menjadi seseorang yang kaya. Hao Ningyuan tiba-tiba bergegas dan bertanya dengan marah. Saya tidak mengendarainya sendiri, Presiden Wan memberikannya kepada saya secara pribadi. Gu Jiaxi melihat dengan percaya diri ke arah di mana Wan Siling berada sekarang. Jika Anda tidak percaya, tanyakan pada Wan Hui. Hah, di mana Presiden Wan? Wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan dia menemukan bahwa Wan Siling, yang tadi ada di sana, tiba-tiba menghilang. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa resepnya dapat menyebabkan kegagalan organ pada ginjal lainnya. Lin Yu berkata dengan dingin, kamu menganggap enteng nyawa manusia. Wajah Gu Jiaxi menjadi pucat dan dia berkata dengan gemetar, Presiden Wan berkata kamu cemburu. Itulah yang mereka katakan. Nenek moyang mereka selalu mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, dan tidak pernah ada masalah apapun. Mengapa dia melarikan diri ketika tidak ada masalah? Lin Yu bertanya dengan dingin, dan ketika dia melihat sekeliling, dia menemukan bahwa dia tidak terlihat oleh Wan Siling, kebanyakan dari mereka melarikan diri. Gu Jiaxi langsung menangis, meraih polisi di samping dan berkata dengan mendesak, saya mengaku. Saya mengaku, resep itu diberikan kepada saya oleh Wan Siling, Anda juga harus menangkapnya. Wan Siling, yang mana? Wan Siling. Petik 2. Orang yang baru saja diwawancarai di sini. Serahkan dia padaku, kalian, cepat tangkap Wan Siling. Polisi terkemuka itu berteriak keras, dan yang lainnya segera lari. Saat ini, Wan Siling sudah berlari ke pintu keluar auditorium bersama 10.000 orang. Karena usianya yang tua dan lemah, setelah berlari begitu banyak langkah, dia sudah lelah dan wajahnya memerah kusen pintu. Semua penonton yang duduk di sini belum pergi. Melihatnya seperti ini, mereka merasa sedikit penasaran. Berhenti. Pada saat ini, seorang polisi dari belakang juga mengejar. Setelah memindai Wan Siling, dia segera menunjuk ke arahnya dan berteriak, jangan lari. Wan Siling tampak panik dan segera berlari keluar. Sambil berlari keluar koridor, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor kakak laki-lakinya Wan Sixun. Dia terengah-engah dan berkata, kakak, tolong. Petik 2. Bang, sebelum dia selesai berbicara, dia langsung ditendang oleh kaki besar dari belakang. Seluruh orang itu segera terlempar karena benturan yang sangat besar, dan terjatuh dengan keras ke tanah, tergores jauh di lantai marmer yang halus. Aduh, Wan Siling menahan punggung bawahnya, merasa semua tulang di tubuhnya akan hancur. Dia begitu terkejut karena polisi itu masih berada di mimbar tadi sekejap mata. Tanda seru, mau lari. Li Qianjue bertepuk tangan dan berjalan sambil tersenyum dan berkata, Dr. Wan Sen, temanku dari polisi memanggilmu. Mengapa kamu berlari begitu cepat? Di barisan belakang, jadi sangat cepat untuk mengejar ketinggalan. Wan Siling berlumuran keringat dingin. Dia berbalik dengan susah payah dan sekilas mengenali Li Qianjue sebagai putra tertua dari keluarga Li yang telah menjadi vegetatif. Dia menunjuk ke arahnya dengan marah dan mengutuk, bajingan kecil, kenapa kamu tidak mati? Petik 2. Bagaimana aku bisa menangkapmu jika aku mati? Li Qianjue berkata sambil tersenyum. Dia telah mendengar tentang karakter sampah Wan Siling, dan keluarga Wan dan keluarga Li sedang berseteru. Ia tidak sadarkan diri saat dalam keadaan koma. Saat itu, ayahnya dengan rendah hati meminta bantuan Wan Siling, namun Wan Siling memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengejek ayahnya dan tidak membantu sama sekali. Bab 377 Integritas Nasional, halaman 2/2. Jadi dengan tendangan hari ini, dia bisa dianggap melampiaskan amarahnya pada keluarga Li dan ayahnya. Berhenti. Pada saat ini, polisi di auditorium juga mengejar. Mereka melihat sekeliling dan sedikit terkejut saat melihat Wan Siling tergeletak di tanah Anda atas bantuan Anda. Sama-sama, membantu polisi menangkap pencuri tua seperti itu adalah hal yang harus dilakukan setiap warga negara yang teliti. Li Qianjue memandang Wan Siling dan berkata sambil tersenyum. Bajingan kecil, tunggu. Wan Siling menunjuk ke arah Li Qianjue dan berkata dengan getir dengan gigi terkatup.
Sebaiknya kamu memikirkan apa yang menunggumu saat ini. Polisi itu berjalan ke arahnya dengan dingin dan menamparkan borgol dingin di pergelangan tangannya. Terlepas dari bagaimana dia berteriak kesakitan, dia dengan paksa menyeretnya pergi. Li Qianjue tersenyum puas, lalu berbalik dan kembali ke auditorium. Saat ini, Lin Yu sudah keluar dikelilingi oleh media, diikuti oleh Pangeran Louis dan anggota keluarga kerajaan Inggris lainnya. Ya Tuhan, apakah kita menang? Kita menang, kita benar-benar menang. Pantas saja perwakilan Korea itu keluar begitu saja. Bagus sekali. Orang Tionghoa. Melihat adegan ini, penonton Tiongkok tidak tahu apa yang terjadi sekarang, tetapi mereka bisa menebak bahwa Lin Yu telah memenangkan kemenangan terakhir. Penonton tiba-tiba menjadi heboh, berteriak liar, dan banyak orang saling berpelukan. Dan menangis. Setelah melalui berbagai lika-liku, sungguh tidak mudah untuk meraih kemenangan akhir. Penonton umum Korea memahami sesuatu setelah mendengar ini, segera menundukkan kepala, meninggalkan panggung dengan kecewa dan melarikan diri. Ah, saudaraku, Tuan He menang. Begitu Li Qianjue memasuki pintu, Li Qianying meraih lengannya dan melompat dengan penuh semangat. Seperti yang diharapkan, Li Qianjue tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan tertawa, sangat bahagia. Biar ku beritahu, bagaimana bisa menantu laki-lakiku kalah. Wajah Jiang Jingren penuh kebanggaan, seolah-olah hasilnya sudah diharapkan olehnya. Tapi Li Suqin, Qin Siulan, Jiang Yan dan Ye Qingmei di samping sudah menangis, terutama Jiang Yan dan Ye Qingmei. Hanya mereka yang tahu seberapa besar tekanan yang dialami Lin Yu selama ini. Tuan He, silakan duduk. Pangeran Louis dan semua orang berjalan kembali ke podium, menunjuk ke kursi di sebelahnya, dan memberi isyarat agar Lin Yu duduk di sebelahnya. Xiao He, cepat, duduk. Hao Ningyuan tersenyum dan secara pribadi membantu Lin Yu menarik bangkunya. Terima kasih, Menteri Hao. Lin Yu tersenyum dan duduk dengan sedikit malu. Saya sekarang secara resmi mengumumkan bahwa pemenang terakhir dari tantangan antara pengobatan Tiongkok dan Korea ini adalah Tuan He Jiarong He. Pangeran Louis berdiri dan berkata dengan penuh semangat. Setelah menyaksikan keajaiban kebangkitan Lin Yu, dia sangat beruntung dapat menemukan dokter dengan keterampilan medis yang luar biasa untuk saudara perempuannya. Seluruh auditorium kembali bertepuk tangan meriah. Sebagai pemenang hari ini, Dr. He akan memenuhi syarat untuk pergi ke kerajaan Inggris untuk merawat saudara perempuan saya. Terlebih lagi, setelah pengobatan untuk saudara perempuan saya berhasil, ibu saya, Yang Mulia Ratu, secara pribadi akan menghadiahkan Tuan He dengan penghargaan tersebut. Perintah Garter. Pangeran Louis Anghe mengangguk dan berkata dengan bangga. Semua orang yang hadir sekali lagi berseru kegirangan dan keterkejutan. Banyak dari mereka yang mengetahui kandungan emas dari Order of the Garter. Ini adalah medali tertinggi di British Order of Knights. Hanya segelintir orang yang dapat memperolehnya. Oleh karena itu, inilah tingkat kehormatan tertinggi yang diberikan oleh Ratu Inggris. Namun ketika Lin Yu mendengar kata, pergi ke Inggris, dan rasa superioritas dalam nada bicara Pangeran Louis, ia merasa tidak senang, apalagi saat ia teringat bahwa Pangeran Louis bertemu dengan Park Sang-yu namun tidak bertemu dengannya sebelum kompetisi, dan bahkan merasa lebih. Bahwa mereka tidak menghargai pengobatan Tiongkok. Menunjukkan rasa tidak hormat, dia berkata perlahan dengan senyuman di wajahnya, Pangeran Louis, sepertinya Anda belum menanyakan maksud saya, bukan? Saya tidak mengatakan saya akan membantu Anda menyembuhkan Putri Dina, aku juga tidak setuju menerima medalimu. Bab 378 Siapa yang menipu siapa, halaman setengah. Begitu Lin Yu selesai berbicara, seluruh penonton menjadi gempar. Tanpa diduga, Lin Yu akan langsung menolak Pangeran Louis di depan banyak orang. Ekspresi asisten Pangeran Louis tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan dingin, Tuan He, apa maksudmu? Setelah memenangkan kompetisi, apakah kamu sombong? Sepertinya kamu yang sombong, kan? Dia melihatnya sekilas dan mengerutkan kening, kamu bilang kamu memintaku pergi ke Inggris untuk merawat Putri Dina, tapi sepertinya kamu tidak mendapatkan persetujuanku. Bahkan ketika dia membuka klinik medis, dia jarang mengunjungi klinik tersebut kecuali di sana adalah keadaan khusus. Dia setuju, dan bahkan tanpa menyapa,
dia diminta pergi ke Inggris untuk merawat Dinah. Bukankah itu terlalu tidak sopan padanya? Boleh saja jika kondisi Putri Dinah lebih kritis dan tidak sanggup menempuh perjalanan jauh. Namun setahu dia, meski Putri Dinah sakit, namun kondisi mental dan fisiknya masih baik, dan ia bisa terbang ke China dengan cepat dirinya sendiri. Lalu mengapa dia harus meninggalkan segalanya dan pergi ke Inggris untuk merawatnya secara langsung? Ekspresi asisten Pangeran Louis berubah, dan dia terdiam sesaat. Jelas dia tidak menyangka Lin Yu akan mengatakan ini. Bagaimanapun, merupakan suatu kehormatan besar bagi siapapun untuk mendapatkan kesempatan untuk mengabdi pada keluarga kerajaan Inggris, dan ini tapi itu berarti ketenaran dan kekayaan. Dan keluarga kerajaan Inggris Anda hanya menerima orang-orang dari pengobatan Korea sebelum kompetisi hari ini, tetapi mengabaikan kami dari pengobatan Tiongkok. Apakah menurut Anda pengobatan Tiongkok kami tidak layak disebutkan di hati Anda? Lin Yu menoleh, dia melanjutkan dengan tajam mata, dapatkah ini dipahami sebagai bahwa Anda membenci pengobatan Tiongkok kami? Karena Anda membenci pengobatan Tiongkok, mengapa saya harus merawat Anda? Jiarong, lupakan masa lalu. Hao Ningyuan juga tanpa diduga, Lin Yu akan melakukannya bereaksi seperti ini, dan dia tidak bisa duduk diam. Dia buru-buru menasihati Lin Yu dan menyuruhnya untuk menanggungnya. Bagaimanapun, kesempatan ini sulit didapat. Jika mereka benar-benar menolak permintaan keluarga kerajaan Inggris, itu akan sangat sulit mereka, juga merupakan kerugian besar. Menteri Hao, hal-hal lain dapat dihitung, tetapi masalah ini tidak dapat dihitung. Lin Yu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan dingin, justru karena semangat yang kacau inilah banyak orang di dunia memandang rendah kami, orang-orang Tiongkok, anggaplah kami orang Tionghoa mudah ditindas. Kalau bangsa kita ingin kuat, pertama-tama kita harus menghargai diri sendiri. Dan hanya dengan cara ini kita bisa mendapatkan rasa hormat dari orang lain. Oke, orang-orang langsung berteriak serempak, dan bertepuk tangan, berempati dengan kata-kata Lin Yu. Pangeran Louis terus mendengarkan kata-kata Lin Yu yang diterjemahkan oleh penerjemah di sampingnya dengan ekspresi tegas, mengangguk dari waktu ke waktu sambil mendengarkan. Semua orang di keluarga kerajaan Inggris, termasuk sang putri, tampak marah, jelas tidak puas dengan kata-kata Lin Yu. Namun tak disangka, setelah mendengar semuanya, Pangeran Louis tiba-tiba berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada hadirin, Tuan He benar. Kedua hal ini memang kelalaian saya. Karena ini salah saya, maka saya harus mempertanggungjawabkannya. Di sini, saya dengan tulus menyampaikan permintaan maaf saya yang paling tulus atas pelanggaran saya kepada Tuan He dan pengobatan tradisional Tiongkok Huaxia. Saya harap semua orang dapat memaafkan saya. Setelah mengatakan ini, dia berkata dengan sangat elegan. Penonton Tiongkok di tempat itu membungkuk dalam-dalam. Setelah dia selesai berbicara, auditorium kembali bersorak, dan semua orang bertepuk tangan untuknya. Pada saat yang sama, setiap orang Tionghoa juga memiliki rasa bangga di mata mereka. Intisari nasional dan tanah air mereka telah mendapatkan pujian yang tulus dari kerajaan Inggris keluarga. Hormat, bagaimana mereka tidak bangga, bagaimana mereka tidak bangga. Tentu saja, mereka semua tahu bahwa alasan mengapa Tiongkok memenangkan rasa hormat ini adalah karena Lin Yu. Tuan He, saya dengan tulus berharap Anda dapat menerima permintaan maaf saya, dan saya juga berharap Anda setuju untuk merawat saudara perempuan saya. Pangeran Louis menoleh dan berkata dengan tulus, tidak peduli apakah Anda dapat menyembuhkan saudara perempuan saya atau tidak, saya bersedia melakukannya secara gratis. Sumbangkan institusi medis pengobatan tradisional Tiongkok ke Tiongkok. Seluruh auditorium kembali mendapat tepuk tangan meriah. Harus dikatakan bahwa keluarga kerajaan Inggris adalah salah satu keluarga yang paling menjaga citra di dunia. Dua tindakan sederhana Pangeran Louis segera menghapus ketidakbahagiaan Lin Yu sebelumnya. Pangeran Louis, rasa hormat itu saling menguntungkan. Karena Anda menghormati negara kami, maka saya dengan sendirinya akan menghormati negara Anda. Lin Yu menghadapnya, tersenyum lembut, mengulurkan tangannya, dan berkata, saya bersedia mentraktir Putri Dinah, dan akan melakukan yang terbaik. Terima kasih, terima kasih. Pangeran Louis dipenuhi rasa terima kasih dan segera mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Lin Yu dengan erat.
Seluruh media pun langsung berfoto dengan panik untuk menyaksikan momen berharga tersebut. Karena Lin Yu benar-benar tidak punya waktu untuk buru-buru ke Inggris, Pangeran Louis setuju untuk membiarkan keluarganya mengirim Putri Dinah ke Tiongkok untuk berobat. Kemudian tibalah sesi tanya-jawab untuk media dari berbagai negara. Sekelompok media barat datang dan mengepung Lin Yu dan Pangeran Louis sambil mengajukan pertanyaan dengan penuh semangat. Ketika wawancara berakhir, Pangeran Louis dan yang lainnya memeluk Lin Yu satu persatu. Karena mereka ingin melaporkan situasi tersebut kepada keluarga, Pangeran Louis dan yang lainnya tidak makan bersama Lin Yu dan yang lainnya. Jiarong, aku benar-benar milikmu. Kali ini kamu telah memberikan kontribusi besar pada pengobatan tradisional Tiongkok dan Tiongkok. Di pundaknya, ada air mata berlinang, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, karena diam lebih baik daripada suara saat ini. Tidak mudah, tidak mudah. Apa yang telah kami raih hari ini sungguh berharga. Lin Yu tidak hanya menjaga martabat pengobatan tradisional Tiongkok, mengalahkan pengobatan Korea, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pengobatan tradisional Tiongkok untuk berkembang kembali. Selama Lin Yu berhasil melakukan transplantasi dan merawat Putri Dinah, pengobatan Tiongkok pasti akan membuat gelombang besar di dunia. Awalnya, Lin Yu tidak ingin pergi makan malam bersama Hao Ningyuan dan yang lainnya, tetapi Hao Ningyuan, Direktur Dou dan orang lain dari Kementerian Kesehatan bersikeras untuk menepinya. Juga pergi ke sana adalah Jiang Jingren, Jiang Yan, Shen Yuxuan, dan teman anggota keluarga Li Zhensheng. Selama makan, Jiang Jingren secara khusus ditempatkan di sisi Hao Ningyuan. Ini adalah pertama kalinya Jiang Jingren melihat pemimpin sebesar itu. Bagaimanapun, dia berada di tingkat provinsi dan kementerian. Jadi dia cukup gugup saat makan. Ayo, kakak, izinkan saya bersulang untuk Anda. Terima kasih telah membina menantu yang begitu baik, dan lebih banyak lagi terima kasih karena telah mengembangkan pilar bakat seperti itu untuk Tiongkok. Menteri Hao berinisiatif untuk menjemput segelas anggur dan dentingkan gelas dengan Jiang Jingren. Seharusnya begitu. Jiang Jingren dengan cepat mengambil anggurnya, tersenyum begitu keras hingga dia bahkan tidak bisa membuka mulutnya lebar-lebar. Setelah minum, Shen Yuxuan mengantar semua orang kembali ke Lincoln yang luas. Jiang Jingren sedang duduk di dalam mobil dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk-nepuk kakinya dan mulai bernyanyi dalam keadaan mabuk. Jika kamu bangga dengan hidup, kamu pasti memiliki semua kegembiraan. Jangan biarkan botol emas itu berdiri di langit. Cih, cek, ini menteri. Menteri secara pribadi bersulang untuk saya. Haha, menantu saya benar-benar memberi saya pujian. Oke, tenanglah sebentar. Li Sukin memarahinya dengan marah, dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya, dan bertanya pada Lin Yu dengan suara rendah, itu benar. Jiarong, kita sudah berada di sini selama berhari-hari, tapi ada satu hal yang masih tidak mengganggumu. Apakah kamu punya petunjuk tentang menemukan orang tua kandungmu? Kami akan mengunjungi mereka lain kali. Meskipun dia mengatakan ini, tapi ada banyak kekhawatiran dalam nada suaranya, seolah-olah dia takut menantu laki-lakinya akan direnggut. Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, wajah Tuan He dan Xiao Manru muncul tanpa sadar di depan mata Lin Yu, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, tidak. Bab 378 Siapa yang menipu siapa, halaman 2/2. Oh, jangan terburu-buru, luangkan waktumu. Li Sukin tidak bisa menahan nafas lega dan mendesak, bagaimana kalau kamu dan Yaner menggunakan waktu ini untuk memberi kami seorang cucu? Petik 2. Hei, ya, ini urusan, ibumu benar. Jiang Jingren segera menggema. Ya, ini waktunya punya anak. Qin Siulan juga mengangguk setuju. Jiang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit tersipu, memikirkan Lin Yu melemparkannya ke tempat tidur, dia sangat pemalu. Ya, cepatlah melahirkan dan aku akan membantumu mengurusnya. Ye Qingmei juga memegang tangan Jiang Yan dan berkata sambil tersenyum. Lin Yu tiba-tiba merasa sedikit malu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya. Ini adalah pertama kalinya keluarganya membicarakan topik ini dengannya sejak dia menjalin hubungan dengan Jiang Yan. He Jiarong dan Jiang Yan telah menikah selama beberapa tahun. Logikanya, mereka seharusnya punya anak,
tapi Lin Yu selalu merasa aneh. Bagaimanapun juga, nama keluarganya adalah Lin, bukan He merasa aneh. Aneh. Meskipun dia sudah lama menganggap dirinya dan He Jiarong sebagai orang yang sama, ketika harus memiliki anak, dia masih merasa aneh di hatinya ketika tiba saatnya untuk melihat dia kecil yang dia buat dengan tangannya sendiri. Dia mungkin tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir, apakah dia telah mengkhianati saudara Jiarong, atau apakah saudara Jiarong telah mengkhianatinya. Mari kita bicarakan ini nanti. Ada terlalu banyak hal yang terjadi selama ini. Lin Yu menghindar. Pada hari ketiga, berita bahwa Lin Yu mengalahkan ahli medis Korea Selatan Park Sang-yu muncul di stasiun TV besar dan jaringan berita, dan portal asing besar juga melaporkan kejadian ini. Untuk sementara waktu, pengobatan Tiongkok telah menjadi berita hangat di dunia. Tidak peduli bagaimana sikap orang asing terhadap pengobatan Tiongkok, setidaknya nama pengobatan Tiongkok telah menyebar ke seluruh dunia untuk pertama kalinya. Dan Lin Yu sekali lagi menjadi dokter pengobatan Tiongkok paling populer di ibu kota dan bahkan di seluruh Tiongkok. Ada banyak sekali orang di ibu kota dan bahkan di seluruh Tiongkok yang datang dari jarak ribuan mil untuk berobat perlakuan. Li Zenseng tidak punya pilihan selain mengadopsi mekanisme penomoran dan membagikan selembar kertas kepada semua orang dengan nomor seri dan tanggal tertulis di atasnya. Karena Lin Yu hanya dapat menemui paling banyak 50 pasien dalam sehari, jadi setiap kali nomor 50 adalah tercapai, dia akan kembali. Setelah penundaan 1 hari, dalam beberapa hari, orang-orang yang mengantri telah membuat janji untuk tahun depan. Ini mengingatkan Lin Yu pada ide awalnya untuk membuka rumah sakit lagi, tetapi sekarang Pangeran Louis telah membuat janji seperti itu, menyelamatkannya dari banyak masalah. Namun membangun rumah sakit pasti akan memakan waktu, jadi dia berpikir untuk membuka beberapa cabang terlebih dahulu. Sebenarnya dia ingin membeli Qian Zitang yang bangkrut, namun dengan tingkat kebencian Wan Jia terhadapnya, mereka pasti tidak akan menjualnya, apalagi sekarang Wan Siling juga telah ditangkap. Dan yang lebih penting, dia sedang duduk di klinik. Tenaga kerjanya tidak mencukupi, sehingga masalah ini hanya bisa dibicarakan dalam jangka panjang. 2 hari sebelum festival Lentera, hari sudah gelap setelah Lin Yu melihat pasien terakhir. Shen Yuxuan tiba-tiba bergegas dan tersenyum padanya, "Oh, Dr. He, kamu menjadi sorotan sekarang. Oke, berhentilah menertawakanku, pinggangku hampir patah karena kelelahan." Lin Yu menghela nafas, menutupi pinggangnya. Punggungnya sakit karena duduk di klinik akhir-akhir ini, yang sangat mempengaruhi keharmonisan dan kebahagiaan asli antara dia dan Jiang Yan. Kehidupan pernikahan. Saat mengobati penyakit dan menyelamatkan orang, Anda juga harus memperhatikan kesehatan Anda. Bagaimana kalau membuat sedikit kejayaan? Shen Yuxuan terkekeh dan berkata, "Ayo, ikuti saya untuk menjemput seseorang." Itu. Lin Yu melihatnya dengan penuh semangat. "Lihat, mau tak mau aku menjadi sedikit penasaran. Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana." Shen Yuxuan mengedipkan mata padanya. Lin Yu berdiri, mengenakan mantelnya dan berjalan keluar bersamanya. Pada saat ini, ponsel Shen Yuxuan tiba-tiba berdering. Ketika dia mengangkatnya, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia gemetar pada Lin Yu, "Tidak baik, Jiarong, kalau begitu, orang itu ada di sini lagi." Bab 379 Keindahan Tertinggi, halaman setengah. Siapa yang akan kita jemput? Lin Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Tidak, Shen Yuxuan berkata dengan tergesa-gesa, "Orang yang akan kita jemput adalah Zhou Chen." Zhou Chen, dia telah datang ke ibu kota. Lin Yu tidak bisa menahan ekspresi gembira. "Baiklah." Shen Yuxuan menunjuk ke ponselnya dengan ekspresi pahit di wajahnya dan berkata, "Jangan khawatir tentang Zhou Chen untuk saat ini. Pabrik pemrosesan kami yang baru dibuka telah menerima pesanan seperti itu lagi." "Perintah apa? Kenapa kamu panik?" Lin Yu mengerutkan kening, bingung dengan kata-katanya yang tidak konsisten. "Kartu giok? Orang mesum yang memesan kartu giok terakhir kali." Begitu Shen Yuxuan selesai berbicara, dia gemetar ketakutan dan berbalik untuk melihat keluar pintu dengan hati-hati. "Dia memesan token giok dari kita lagi." Lin Yu tampak terkejut, jelas sedikit terkejut, dan bertanya-tanya, bagaimana dia bisa menemukan toko yang sama untuk memproses token giok.
Terakhir kali, pemilik muda toko perhiasan giok merek tersebut telah meninggal. Untuk menghindari dirinya terekspos, dia tidak boleh memesan plakat giok 2 kali berturut-turut di toko yang sama. Ini adalah pabrik pengolahan kami yang baru dibuka. Saya kira dia tidak tahu bahwa itu akan sama dengan yang sebelumnya. Sen Yuxuan menelan ludah dan berkata, dan pola yang dia berikan sama seperti yang terakhir kali, karena memang begitu di komputer kita ada file, dan master pemrosesan dapat melihatnya sekilas, jadi meskipun laporannya diberikan kepada saya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dia cukup ketakutan ketika mengatakan ini, mengingat apa yang Han Bing menunjukkannya terakhir kali. Gambar almarhum membuatnya merasa kedinginan. Tentu saja aku harus mengambilnya. Cepat dan setuju. Mata Lin Yu berbinar, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Setelah menunggu sekian lama, ikan besar ini akhirnya keluar lagi umpan kali ini. Mengerti. Sen Yuxuan menelan ludahnya, sedikit malu-malu, tapi tetap mengikuti instruksi Lin Yu dan memerintahkan master pemrosesan di ujung lain telepon untuk menerima pesanan. Lihatlah potensimu, kamu sungguh beruang dan kamu masih ingin jatuh cinta. Lin Yu menepuk bahu Sen Yuxuan. Saya tidak takut, saya khawatir dengan organisasi. Sen Yuxuan berkata sambil meringis, lagi pula, Jiarong, jika kamu tidak menangkapnya, apakah dia akan membalas dendam padaku? Tidak, ya, saya pasti akan menangkapnya. Lin Yu berkata dengan percaya diri, lalu tersenyum, ngomong-ngomong, apa yang kamu takutkan? Bukankah aku mengirim pasukan untuk melindungimu? Apa yang kamu lindungi? Saudara yang kamu cari telah ada sepanjang hari. Aku tidak melihatnya selama beberapa hari. Sen Yuxuan mengerutkan kening dan berkata, siapa yang tahu kemana anak ini pergi bermain-main? Jika dia tidak takut jika itu mempengaruhi Anda hubungan, aku sudah melaporkannya kepadamu sejak lama. Tidak, dia pasti ada di dekatmu. Jika kamu tidak percaya padaku, telepon saja dia. Kata Lin Yu sambil tersenyum. Sen Yuxuan jelas tidak mempercayainya. Dia berkata datar pada Lin Yu, tapi dia masih mengangkat kepalanya dan mencoba berteriak, tentara. Tentara, lihat, tidak ada. Tuan Sen, saya di sini. Sen Yuxuan belum selesai berbicara, bahunya tiba-tiba ditepuk, dan pada saat yang sama sebuah suara yang dalam terdengar di telinganya. Sen Yuxuan sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar. Dia berbalik dan melihat tentara. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan dia berkata dengan terkejut, saudaraku, dari mana asalmu? Waktunya, kata Dajun sambil tersenyum. Oke, apakah kamu lega sekarang? Lin Yu tersenyum. Jangan khawatir, jangan khawatir. Sen Yuxuan segera mengangguk gembira. Melihat tentara hendak pergi, dia buru-buru menangkapnya dan berkata dengan mendesak, saudaraku, saudara, jangan pergi. Ayo kita pergi minum bersama. Jangan lakukan hal seperti ini di masa depan. Ini sangat rahasia sehingga kita bisa pergi bersama, makan dan tidur bersama. Sekarang dia ditakuti oleh pembunuh mesum itu dan ingin tetap menjadi tentara. Pada akhirnya, mereka bertiga bergegas ke bandara untuk menjemput Zhou Chen. Sialan, kamu akhirnya sampai di sini. Sen Yuxuan meninju dada Zhou Chen begitu dia melihatnya. Bagaimana, kamu tidak akan pergi setelah kamu datang kali ini, kan? Lin Yu tersenyum dan memeluknya. Itulah yang saya maksud. Zhou Chen berkata sambil tersenyum, sejujurnya, saya datang ke sini dengan persetujuan keluarga saya. Saya ingin memeriksa situasi di ibu kota dan mencoba memindahkan markas ke sini. Oke, itu bagus. Tapi ini bukan waktu yang tepat. Kata Sen Yuxuan sambil meringis, jelas memikirkan pembunuh mesum yang mengetahui seni mistik lagi. Ada apa, Yuxuan? Zhou Chen bertanya dengan ragu. Oke, berhentilah mengucapkan beberapa patah kata, itu tidak berdasar. Lin Yu menamparkan Sen Yuxuan, mengambil barang bawaan Zhou Chen dan memanggilnya untuk masuk ke dalam mobil. Mereka berempat, termasuk Dajun, mencari tempat untuk makan bersama, lalu pergi ke bar. Begitu sampai di bar, Sen Yuxuan segera melupakan pembunuh mesum itu dan segera memanggil Zhou Chen untuk berlari ke ruang terbuka di tengah dan melompat bersama semua orang. Lin Yu mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Han Bing,
memberitahunya tentang hal itu. Dalam pandangan Lin Yu, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk menangkap pembunuh mesum ini, meskipun dia tahu bahwa pembunuhnya pasti akan menemukan seseorang untuk mendapatkan tablet giok untuknya kali ini. Selama mereka mengetahui orangnya, dia mengirim untuk mendapatkan tablet giok. Informasi orang-orang, jika kamu pergi ke sana terlebih dahulu dan menunggu, kamu pasti bisa menangkap pembunuh mesum ini. Pada saat ini, Lin Yu telah menemukan pedang Chunjun miliknya, jadi kepercayaan dirinya dalam menghadapi pria ini meningkat pesat. Namun, Han Bing tidak membalas setelah menerima pesan tersebut. Sepertinya dia sedang rapat. Jia Rong, ayo menari bersama. Shen Yuxuan tiba-tiba berlari dan menarik Lin Yu, menariknya ke kerumunan penari. Lin Yu sama sekali tidak tahu cara menari. Dia menggoyangkan tubuh dan kakinya dengan canggung dan menari secara acak. Tiba-tiba, dia merasa seperti telah menginjak sesuatu, dan kemudian pantatnya menyentuh benda yang lembut. Ah! Pada saat ini, seruan tiba-tiba datang dari belakang Lin Yu. Dia berbalik dan menemukan ada seorang wanita muda berpakaian modis dengan ombak besar berdiri di belakangnya. Dia sedang menggosok sepatu hak stiletto dan rambut hitamnya dengan kepala tertunduk. Pergelangan kaki bulat dibalut stoking. Lin Yu tahu bahwa dia mungkin menabrak seseorang, dan segera meminta maaf. Maaf, saya tidak bermaksud melakukannya. Wanita itu menggelengkan rambutnya, menatap Lin Yu, mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, lain kali hati-hati. Setelah mengatakan ini, wanita itu segera berdiri, menginjak sepatu hak tinggi dan memutar pinggang rampingnya lalu pergi dengan cepat. Lin Yu terkejut sesaat, dan menemukan ada aroma yang sangat aneh tertinggal di udara. Dia tidak bisa menahan untuk tidak menciumnya, lalu menyentuh hidungnya, dan melihat ke punggung wanita itu dan tidak bisa menahan goyangannya, kepala dan tersenyum. Meskipun dia hanya melihat sekilas ke wajah wanita itu, dia masih dapat menemukan bahwa dia adalah wanita yang sangat cantik dan menawan. Bahkan ekspresinya yang mencolok memiliki kecantikan yang mempesona, dan bahkan cara dia berjalan memancarkan keseksian yang begitu kuat hingga membuat orang terpesona, jantung berdetak dan jantung mereka tergores. Lin Yu bukanlah seorang playboy, tapi dia harus mengakui bahwa jantungnya berdetak kencang saat melihat wanita itu tadi. Meskipun Jiang Yan dan Ye Qingmei sama-sama lebih rendah dari wanita ini dalam penampilan dan temperamen, keseksian dan feminitas yang dia pancarkan unik dan tidak ada pria yang bisa menolaknya. Bab 379 Keindahan Tertinggi, halaman 2/2. Bahkan menyebutnya sebagai kecantikan kelas atas tidaklah berlebihan. Dia tidak mengambil hati episode ini, tapi dia tidak terus menari karena takut dia akan menginjak orang lain. Setelah minum beberapa gelas wine bersama Da Jun, ponsel Lin Yu tiba-tiba bergetar. Melihat bahwa itu adalah panggilan Han Bing, dia segera mengambil mantelnya dan berjalan keluar. Karena terlalu berisik di bar, dia berlari ke pintu, berjalan ke persimpangan samping, dan menjawab telepon, apakah kamu melihat pesan teks yang baru saja kukirimkan padamu? Nah, uang ini sudahkah kamu menaruhnya memesan? Han Bingqi bertanya di ujung telepon. Tentu saja selanjutnya, ikan itu berinisiatif menggigit kailnya, bagaimana mungkin aku menolaknya, kata Lin Yu sambil tersenyum. Cerdas. Han Bing menghela nafas lega dan bertanya dengan cemas, kalau begitu dia tidak menemukan bahwa plakat giok semacam ini dibuat di rumahmu sebelumnya, kan? Belum, dan saya akan mendesak produksinya master untuk mempercepat prosesnya, kirimkan sesegera mungkin. Kata Lin Yu buru-buru. Bagus. Han Bing mengangguk dan berkata, oh, ngomong-ngomong, apakah kamu masih menginginkan bunga-bunga aneh itu? Kali ini aku akan mencari seseorang untuk membelikanmu beberapa bunga lagi. Apakah nyaman bagimu sekarang? Aku akan memberikannya padamu. Kemarilah. Oke, Lin Yu tidak menolak. Mengetahui bahwa jenis bunga ini memiliki umur yang pendek, dia memberitahu dia bar tempat dia berada. Untungnya, Han Bing tidak jauh pergi dan berkata dia akan segera sampai. Setelah menutup telepon, Lin Yu berbalik dan berjalan kembali. Tiba-tiba dia mendengar seruan seorang wanita dari gang di sebelahnya. Dia segera berbalik dan berjalan dengan bingung. Dia melihat dua pria di gang mengambil wanita itu terjebak di tengah.
Siapa namamu? Jika kamu memintaku untuk mencukur wajahmu lagi. Salah satu pria segera mengeluarkan belati yang berkilauan dan membandingkannya dengan wanita itu. Wanita itu sangat ketakutan sehingga dia menutup mulutnya dan matanya tiba-tiba berkedip membuka matanya lebar-lebar, tampak sedikit ketakutan. Benar, jangan takut. Selama kamu menjaga kami dua bersaudara, kami tidak akan menyakitimu. Laki-laki yang lain tersenyum jorok, lalu mengulurkan tangannya untuk membuka kancing saku celananya, dan pada saat yang sama mendesak, berjongkoklah untukku. Angkat kepalamu ke sini. Tolong, lepaskan aku bisa memberimu uangmu. Wanita itu menutup mulutnya dan berkata dengan suara memohon. Sial, cepatlah, aku tidak mau uang. Pria yang memegang belati itu mengulurkan tangan dan menjambak rambut wanita itu. Dua pria dewasa yang menindas seorang wanita cukup kuat. Lin Yu berjalan perlahan dengan tangan di belakang punggungnya. Nak, itu bukan urusanmu, keluar dari sini. Pria yang memegang belati itu sedikit terkejut saat melihat Lin Yu, dan kemudian memarahinya dengan dingin, dengan ekspresi galak di wajahnya. Itu kamu. Wanita itu memandang Lin Yu dan tiba-tiba berteriak kaget, dan melepaskan tangannya yang menutupi mulutnya. Lin Yu sedikit terkejut ketika dia melihat wajahnya dengan jelas, dan menemukan bahwa wanita ini adalah wanita yang tidak sengaja dia injak di bar tadi. Selamatkan aku. Wanita itu langsung berteriak seolah-olah dia telah melihat penyelamat ketika dia melihat Lin Yu. Sialan, jalang, aku membuatmu berteriak. Pria yang memegang belati itu memasang ekspresi garang di wajahnya, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menikam wanita itu di tenggorokan. Melihat ujung pisau di tangannya hendak menusuk leher wanita itu, sesosok tubuh dengan cepat berlari ke arahnya dan menendangnya. Mencari kematian. Orang lain mengepalkan tinjunya dan bergegas ke depan. Lin Yu segera menendangnya dan mengusirnya. Saudaraku, orang ini adalah seorang pelatih, cepat keluar. Melihat situasinya buruk, kedua pria itu segera membantunya berdiri dan melarikan diri. Wanita itu mengulurkan jari-jarinya yang cantik dan ramping dan menyentuh dadanya yang terbalik. Dia menarik napas dalam-dalam, tersenyum tipis pada Lin Yu, dan berkata dengan lembut, terima kasih telah menyelamatkanku. Lin Yu meliriknya dan tidak bisa menahan diri berkata dengan curiga, mengapa kamu ada di sini? Dan pakaianmu sangat sedikit. Bab 380 Semakin cantik seorang wanita, semakin berbahaya dia, halaman setengah. Suhu di luar kini sangat rendah, namun wanita ini hanya mengenakan sweater ungu di bagian atas tubuhnya, dan bagian bawah tubuhnya masih berpenampilan seperti dulu, dengan rok pendek hitam dan stoking hitam, serta sepasang stiletto berwarna gelap di kakinya. Dia merasa kedinginan hanya dengan melihatnya. Aku keluar untuk menelepon. Aku datang ke sini saat kita sedang mengobrol. Wanita itu mengatupkan mulutnya dan berkata tanpa daya. Saat dia berbicara, dia menginjak tanah, menyeringai, dan kilatan cahaya melintas di wajahnya. Ada apa dengan kakimu? Lin Yu memperhatikan kakinya. Sambil berbicara, dia melepas mantelnya dan menaruhnya di tubuh wanita itu. Perasaan hangat datang, dan pada saat yang sama ada bau samar hormon pria. Wanita itu tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut. Dia jelas tidak mengharapkan tindakan Lin Yu, dan ada sesuatu yang aneh di matanya ketika dia memandangnya. Terlebih lagi, aku baru saja diinjak olehmu dan ditakuti oleh mereka, jadi aku tidak sengaja terkilir. Wanita itu cemberut, suaranya sangat menyenangkan, dan nadanya juga sangat lembut, seolah-olah dia sedang memarahi kekasih kecilnya, secara umum. Lin Yu merasa mati rasa setelah mendengar ini. Dia berlutut dan berkata sambil tersenyum, jika Anda tidak keberatan, saya dapat membantu Anda memeriksanya. Saya seorang dokter. Berbicara, dan perlahan mengangkat dirinya untuk disentuh oleh Lin Yu. Lin Yu dengan hati-hati memegang betisnya, lalu melepaskan sepatu hak tinggi yang indah dari kakinya. Tidak ada bau aneh di kaki wanita itu, melainkan memancarkan aroma yang menyegarkan, yang persis sama dengan aroma yang dicium Lin Yu sebelumnya. Kaki wanita ini juga sangat indah, seperti sebuah karya seni yang diukir dengan indah. Lin Yu merasa bersemangat ketika melihatnya. Dia dengan cepat menenangkan diri, memegang kaki halus dan hangatnya dengan satu tangan, dan meletakkan tangannya di atasnya miliknya.
Remasan lembut di pergelangan kaki. His. Wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Sedikit rasa sakit melintas di wajahnya. Aku akan meremasmu, dan itu akan baik-baik saja dalam waktu singkat. Kata Lin Yu, sambil dengan lembut menggosok pergelangan kakinya yang bulat melalui stoking, perlahan-lahan mentransfer kekuatan spiritual di tubuhnya ke tubuh wanita itu. Wanita itu hanya merasakan perasaan sejuk dan menyegarkan datang dari pergelangan kakinya. Dia tiba-tiba terkejut dan berseru, "Apa itu di tanganmu?" "Bukan apa-apa." Lin Yu membuka telapak tangannya untuk menunjukkan padanya. Wanita itu menyipitkan matanya sambil berpikir, lalu tersenyum dan berkata dengan lembut, "Ini sangat nyaman." "Terima kasih, pria tampan." "Seharusnya begitu." Lin Yu tersenyum dan terus meremas kakinya. "Rumahku dekat. Apakah kamu ingin naik dan minum teh?" Kata wanita itu sambil tersenyum, tetapi ragu-ragu untuk berbicara. "Tidak perlu." Lin Yu menggelengkan kepalanya dan langsung menolak. "Aku satu-satunya di rumah." Suara wanita itu begitu lembut hingga membuat hati pendengarnya gatal. Apalagi saat dia berbicara, dia dengan lembut mengusap telapak tangan Lin Yu dengan jari-jari kakinya yang halus terbungkus stoking. Lin Yu tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar. Dia sepertinya mendengar maksud menggoda dalam nada bicaranya. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya dan langsung menolak, "Tidak, aku sudah menikah." "Sudah menikah? Jika kamu tidak memberitahuku, jika aku tidak memberitahu, siapa yang akan tahu?" Wanita itu mengedipkan matanya yang berair dan berkata dengan lembut, "Aku hanya menyukai pria menikah yang lembut, penuh perhatian, dan berpengalaman." Lin Yu tiba-tiba merasakan gelombang emosi di dalam hatinya. Dia menawan, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang, mengambil sepatu hak tingginya, membantunya memakainya, dan berkata, "Menurutku kakimu seharusnya baik-baik saja." Terkikik, "Saya tidak menyangka Anda akan menjadi seorang pria sejati." Wanita itu tertawa kecil dan menatap Lin Yu dengan penuh minat, matanya dalam, tapi sayangnya sudah terlambat. "Tuan He, pernahkah Anda mendengar pepatah bahwa semakin cantik seorang wanita, semakin berbahaya dia?" "Tuan dia." Setelah Lin Yu mendengarnya mengucapkan 3 kata ini, jantungnya tiba-tiba bergetar, dan dia segera berdiri. Tapi begitu dia berdiri, dia tiba-tiba merasa tubuhnya mati rasa tak terkendali, dan dia tiba-tiba tersandung di depan pelukan wanita itu. Terkikik, wanita itu segera mengulurkan lengan rampingnya dan memeluknya dengan lembut, mengeluarkan rangkaian tawa seperti lonceng perak. "Tuan He, tadi kamu bilang tidak, tapi sekarang kamu menerkamnya." "Benar saja, laki-laki semuanya binatang bermuka dua. Bagaimana? Apakah wewangianku wangi?" Lin Yu merasakan kepanikan di dalam hatinya, napasnya menjadi sangat cepat, dan anggota tubuhnya sangat lemah sehingga dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya. Dia hanya bisa biarkan saja. Wanita itu menahannya. Dia tahu bahwa dia telah dibius, dan itu adalah obat yang sangat kuat. Obat itu sangat kuat sehingga dia bahkan tidak bisa menyadarinya. Dia tidak bisa menahan gemetar ketakutan. "Kamu, aroma di tubuhmu." "Tidak masalah, tidak ada pria yang bisa menolak keharumanku. Kamu tidak perlu merasa bersalah." Wanita itu berkata sambil tersenyum, dengan lembut membelai punggung Lin Yu, dan berkata dengan sedih, "Ah, kamu berikan aku pakaianmu. Aku, punggungmu membeku, ayo pergi. Aku akan membawamu ke rumahku dan membantumu melakukan pemanasan." Begitu dia selesai berbicara, wanita itu segera memotong lehernya dengan pisau. Lin Yu semuanya menjadi gelap dan dia tiba-tiba kehilangan kesadaran. Setelah waktu yang tidak diketahui, Lin Yu bangun dengan santai. Saat ini, dia sedang berbaring di tempat tidur besar yang nyaman. Seluruh ruangan tidak besar, tetapi didekorasi dengan sangat hangat. Tata letak ruangan sebagian besar berwarna cian dan biru, yang tampak agak dingin, tetapi aroma samar keluar kamarnya masih bisa biarkan orang menilai bahwa ini adalah kamar wanita. Lin Yu teringat kejadian sebelum dia koma, dan tiba-tiba duduk. Dia menemukan bahwa meskipun anggota tubuhnya sedikit lemah, setidaknya mereka bisa bergerak dengan normal. Saat dia berdiri dan hendak berjalan keluar, pintu kamar segera dibuka, dan sesosok tubuh tinggi masuk dengan secangkir air panas. Melihat dia sudah bangun, dia tampak bahagia dan berkata, "Kamu sudah bangun." Petik 2.
Ya, kamu. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan berkata dengan terkejut, bagaimana mungkin kamu? Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya Bing. Kenapa bukan aku? Han Bing mengerutkan kening dan berkata sedikit tidak senang. Ah, aku ingat aku terpesona oleh wanita itu. Lin Yu berkata dengan heran sambil menyentuh kepalanya. Sepertinya kamu benar-benar terpesona padanya. Apakah kamu benar-benar ingin pergi bersamanya? Han Bingbing mendengus, jika kamu dibawa pergi olehnya, kamu mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang. Bagaimana bisa? Akan lebih baik jika aku dibawa kembali olehmu. Petik 2. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menyentuh lehernya yang masih sakit, lalu bertanya, kamu menyelamatkanku. Apa lagi? Petik 2. Han Bing memutar matanya, mengulurkan tangan dan menyerahkan air di tangannya, dan pada saat yang sama memberinya pil dengan tangan lainnya. Apakah ini? Ini untuk Xing Nao. Orang-orang di Departemen Intelijen Militer kita semua menggunakan ini ketika mereka dibius. Lin Yu tidak menolak. Mengetahui bahwa Han Bing tidak akan menyakitinya, dia mengambilnya dan melemparkannya ke dalam mulutnya. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa mendapat masalah dengan wanita itu? Han Bing memindahkan kursi dan duduk di seberangnya. Kenapa? Kamu kenal wanita itu? Lin Yu bertanya dengan ragu. Aku tidak mengenalmu. Itu karena aku tidak mengenalmu sehingga aku bertanya padamu. Han Bing berkata, jika aku tidak kebetulan bertemu dengannya membawamu keluar gang ketika aku pergi untuk memberi kamu bunga, kamu mungkin telah diculik olehnya. Ayo pergi. Bab 380 Semakin cantik seorang wanita, semakin berbahaya dia, halaman 2/2. Bawa aku ke belakangmu. Hati Lin Yu bergetar, memikirkan tubuh seksi dan kurus serta penampilan halus wanita itu, dia tidak bisa tidak terkejut. Ya, dan dia menggendongmu semudah dia menggendong seorang anak. Kenang Han Bing sambil mengerutkan kening. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, bergumam, aku seharusnya sudah memikirkannya sejak lama. Sekarang dia memikirkannya dengan hati-hati. Pada kenyataannya, kedua pria dan wanita itu lebih dari itu, mencurigakan. Bagaimana bisa seorang wanita berlari keluar dengan pakaian yang sangat minim? Dan karena kedua pria itu ingin melakukan sesuatu yang jahat padanya, mengapa mereka terburu-buru melakukannya di gang kecil yang mudah ditemukan? Terlebih lagi, bagaimana bisa dua pria membunuh seorang wanita dengan pisau hanya karena dia berteriak, tolong? Mereka jelas memaksa Lin Yu untuk mengambil tindakan. Semua ini benar-benar penuh dengan kekurangan. Faktanya, Lin Yu sudah menyadari masalah ini pada saat itu, tetapi untuk beberapa alasan, setelah melihat wanita itu, dia benar-benar mengabaikan semuanya. Dan hingga saat ini, mau tak mau ia terlintas di benak wanita itu wajah menawan, suara indah, dada hangat, dan keharuman menyegarkan. Memikirkan hal ini, Lin Yu tidak bisa menahan perasaan takut yang mendalam di hatinya. Hal yang paling menakutkan bukanlah obat yang digunakan oleh wanita ini, tetapi wanita itu sendiri. Sejak dia terlahir kembali dengan tubuh He Jiarong, sepertinya dia tidak pernah kehilangan siapapun, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan jatuh ke tangan wanita ini kali ini. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Bagaimana kamu menyelamatkan aku? Lin Yu menggosok tangannya. Dia mengetuk pelipisnya dan bertanya sambil tersenyum masam. Saat itu aku bertanya-tanya mengapa kamu digendong oleh seorang wanita padahal kamu begitu baik. Lalu aku memanggilmu dan berjalan ke arahmu. Han Bing berkata, wanita itu jelas sangat terkejut dan sepertinya tidak menduganya. Aku akan bertemu seseorang yang mengenalmu, ragu sejenak, melemparkanmu ke tanah dan lari. Petik 2. Petik 2 Petik 2. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh lutut dan lengannya. Pantas saja dia masih kesakitan. Aku ingin mengejarnya saat itu, tapi aku takut sesuatu akan terjadi padamu, jadi aku melepaskannya. Han Bing menyipitkan matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, dan aku tahu itu bahkan jika aku menyusul, dengan milikku cepat, aku tidak akan bisa menangkapnya. Kamu tidak bisa menangkapnya. Apakah dia begitu cepat? Ekspresi Lin Yu sedikit berubah. Ya, dia tidak kalah murah hati dari Suan Qingxi saat itu. Han Bing mengerutkan kening dan berkata,
dan menurutku dia belum menggunakan kekuatan penuhnya. Lin Yu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan penuh semangat, sangat cepat kecepatan, itu berarti dia tahu sihir. Apakah kamu tidak menemukan seseorang untuk memeriksanya? Apa yang membuatmu bersemangat? Han Bing segera mendudukkannya kembali dan berkata, tentu saja kami menemukan seseorang untuk memeriksanya, tetapi tidak ada catatan tentang dia. Bahkan jika orang ini mengetahui sihir, dia tidak memiliki catatan kriminal. Lin Yu tiba-tiba menjadi cemas dan berkata, saya tidak memiliki catatan kriminal, tetapi saya hampir diperkosa olehnya. Apa yang terjadi pada saya ketika aku hampir diperkosa olehnya? Han Bing mengangkat alisnya. Dia bercanda, jika dia ingin membunuhmu, kamu pasti sudah mati sejak lama. Mungkin dia hanya jatuh cinta padamu dan ingin membawamu pulang demi keadilan. Menurut hukum, bukanlah suatu kejahatan bagi seorang wanita untuk secara aktif menyerang seorang pria. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri dan tertawa. Tidak, dia pasti ingin membunuhku. Lin Yu tidak memiliki senyuman sedikit pun di wajahnya. Dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tegas dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku bisa merasakan aura pembunuh di tubuhnya. Mungkin dia hanya ingin membawaku pergi. Bunuh seseorang setelah kamu pergi ke suatu tempat atau bertemu seseorang. Petik 2. Maka kamu harus memikirkan baik-baik kapan kamu telah melakukan sesuatu yang menyesali orang lain. Han Bing berkata setengah bercanda, tetapi dia tidak melakukannya, terlalu memikirkan wanita ini. Bagaimanapun juga, menganggapnya terlalu serius, betapapun kuatnya dia hanyalah seorang wanita. Lin Yu mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa, mengingat setiap kata dan perbuatan wanita itu dalam pikirannya, dan berkata dengan suara yang dalam, pernahkah kamu berpikir bahwa kita mungkin telah mengalami kesalahpahaman? Kesalahpahaman? Kesalahpahaman apa? Kami selalu menganggap pembunuh yang mengetahui sihir sebagai laki-laki. Lin Yu menoleh ke arahnya, dengan kilatan di matanya, mungkin dia seorang wanita.